menjawab pertanyaan Pak Ndul yang lucu tetapi jujur. Nyawa ada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'alim Center yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah, diberikan sehat walafiat lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan harta yang barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menjawab tentang pertanyaan Pak Ndul. Tahu kan Pak Ndul yang sudah viral, yang channel YouTube-nya sudah 1 juta lebih subscriber itu? Pak Ndul adalah orang yang luar biasa, yang dengan gaya khasnya, dengan gaya khasnya itu membuat orang adem tentrem begitu, luar biasa. Hingga beliau juga membahas tentang akidah Islamiyah. Beliau bertanya nih tentang di manakah letaknya ruh atau nyawa berada. Oleh sebab itulah melalui channel YouTube Al Mu'alim Center, karena kita ini sudah sama-sama menjadi seorang YouTuber. Pak Ndul juga YouTuber, kami Al Fakir Mu'alim juga YouTuber nih. Sama-sama menjawab melalui YouTube pertanyaan Pak Ndul tentang di manakah letak roh atau nyawa berada. Kemudian di dalam videonya kan dijawab dengan sangat lucu dan sangat mendidik, edukasi kepada masyarakat yang sangat positif luar biasa. Kemudian adiknya Pak Ndul itu menjawab di leher. Karena apa? Kalau orang itu dipotong lehernya kan mati, berarti roh atau nyawa itu di leher. Ada yang jawab kemudian di perut dan seterusnya lah. Itulah gayanya Pak Ndul. Oleh sebab itu kami melalui channel YouTube Al Mu'alim Center, kami Al Fakir Mu'alim akan menjelas dengan gaya kami, yaitu dengan menggunakan dalil Al-Quran, dalil dari Al-Quran disebut dalil nakli, dinukil dari Al-Quran, dan juga dalil akli, dalil akal. Yang pertama nih, kita menggunakan dalil nakli yang dinukil dari Al-Quranul Karim. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85, yang artinya atau maknanya begini: wa yas'alunaka, dan bertanya oleh mereka, para manusia itu bertanya kepada Muhammad, 'anir ruhi, tentang ruh. Ruh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Jadi manusia itu terdiri dari 3 komponen pokok. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, jasad luar nih, jasad luar. Wadahnya ini disebut jasad atau badan, atau disebut raga dalam bahasa Indonesianya, raga. Ada raga, kemudian ada faktor penggerak. Yang menjadikan faktor penggerak tubuh bisa bergerak itu disebut nafsun. Nafsun itu jiwa atau sukma. Jadi ada raga atau ada sukma atau jiwa. Kemudian ada faktor yang menjadikan sebab kehidupan, disebut roh. Roh bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Jadi manusia itu terdiri dari raga, sukma, dan nyawa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kalau ada manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, ya tentang roh atau nyawa, sebagaimana pertanyaan Pak Ndul nih. Pak Ndul kan bertanya tentang nyawa. Qul, maka katakanlah, ucapkanlah, ar-ruhu min amri rabbi, ar-ruhu bermula ruh atau nyawa min amri rabbi, yaitu dari urusan Tuhanku. Urusan Tuhanku. Menurut Imam Ghazali, amru rabbi ini adalah sejenis alam, alam amar Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah diberikan terhadap kalian minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ini sedikitnya indallah, menurut Allah Azza wa Jalla. Kalau menurut manusia maka sangat banyak.
Wa qala Allah jalla dzikruh, dan telah berfirman oleh Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-83 dan ke-84, falaula idza balaghatir ruhu al-hulqum, tetapi lafaz rohnya dibuang. Jadi lafaz roh menjadi fa'ilnya dibuang, maka disebut dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiru hiya, hiyanya kembali kepada roh. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun. Kalau seandainya tidak, apabila telah sampai oleh roh nyawa itu al-hulquma pada kerongkongan, wa antum hina idin, sedangkan bermula kalian hina idin tatkala itu tangduruna, yaitu melihat oleh kalian. Jadi sebenarnya menurut surat Al-Waqiah ini, keluarnya roh sampai ke kerongkongan tenggorokan itu dilihat oleh manusia. Karena redaksinya wa antum hina idin tangdurun, sedangkan kalian tatkala itu melihat. Wa qala Allah jalla thana'uh, dan telah berfirman oleh Allah jalla thana'uh, faruhu wa ruhainu wa jannatu na'im. Faruhun wa ruhanun. Ada kata ruhun dan raihanun. Ini dari kata-kata yang sama, ruhun dan raihanun. Ruhun dan raihan wa jannatu na'im. Nama ruhun dan raihan ini diambil oleh Tuan Guru Abdul Majid, dijadikan nama dua putri beliau yang ada di NTB itu ya. Jadi Tuan Guru Abdul Majid itu punya dua putri namanya Rohun dan Royhan gitu. Ini diambil dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-89. Jadi lafaz roh dan royhan itu sama dengan roh, ruhun. Kalau rohnya di dhammah, ruhun. Kemudian wawunya diganti dengan ya, rihun. Rihun sama ruhun dan royhan. Jadi kalau rih itu artinya angin, kalau ruh artinya nyawa dalam bahasa Indonesia. Begini loh. Antara roh dan angin itu sama. Roh dan angin itu sama. Jadi kalau ditanya di mana roh itu berada, ya sama saja dengan kita bertanya di manakah angin berada. Angin itu ya sama saja dengan kentut itu, Pak Dul. Kentut itu kan ada tuh suaranya, dut, tapi di mana tuh kentut itu berada? Karena angin. Oleh sebab itu insya Allah nanti kita akan menjelaskan secara logis, ya, secara dalil akli. Jadi manusia ini kan terdiri dari jasad, raga. Kemudian ada nafsun, penggerak, faktor penggerak. Jadi yang menggerakkan tubuh manusia bisa berjalan, bisa bergerak-gerak itu disebut nafsun, jiwa penggerak. Disebut raga, sukma, kemudian nyawa, roh. Roh itu nyawa. Ingat nih, ada raga, sukma, nyawa. Kemudian sukma dan nyawa itu letaknya di mana? Ya, sekujur tubuh. Sekujur tubuh. Mengapa? Contohnya gini nih. Kita punya jari nih kan, jari dipotong, ya, jari dipotong. Kemudian potongannya itu masih bergerak-gerak, berarti dia masih punya nyawa. Punya nyawa. Jadi kalau anggota tubuh kita ini misalnya sudah mati, berarti sudah nggak ada nyawanya. Maka sebenarnya semua benda hidup yang ada di alam ini itu saling bersenyawa, seperti ilmu kimia. Jadi masing-masing unsur dan molekul itu saling bersenyawa, senyawa, punya roh. Jadi roh itu ya sesuai dengan letak benda itu tersebut. Kalau manusia mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu letak roh. Jadi nggak bisa di kerongkongan atau di perut saja atau di hati saja, tidak. Masing-masing punya roh, satu kesatuan, ya. Jadi roh ini adalah faktor yang menyebabkan kehidupan, sedangkan nafsun adalah faktor yang menjadikan sebab penggerak motoriknya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, al-mayyitu tahduruhu al-malaikatu. Mayit ini tatkala malaikat rahmat datang menghadirinya, fa idza kana rajulu sholihan, apabila seseorang itu soleh, qalu, maka berkata oleh mereka para malaikat, ukhruji ayyatuhan nafsu at-thayyibatu. Ukhruji. Jadi kalau roh mau keluar itu diperintah oleh malaikat, ukhruji ayyatuhan nafsu at-thayyibatu kanat fil jasadi at-thayyibi. Jadi ada di dalam jasad yang thayyib. Artinya bahwa jiwa atau sukma manusia bersama dengan rohnya atau nyawanya itu sealiran dengan jasad manusia. Jadi seluruh kujur. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kanatir ruhu fil jasadit thayyib itu kalau orangnya soleh maupun orangnya tidak soleh, letaknya ruh sama, yaitu sekujur tubuh jasad manusia. Jadi ingat, ada raga, ada sukma dan nyawa. Jadi manusia ini namanya manusia itu tidak hanya raga saja. Manusia itu terdiri dari raga, sukma dan nyawa.
Oleh sebab itulah agama ya, kita membahas agama. Agama itu terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Karena manusia terdiri dari raga, sukma, dan nyawa. Inilah sementara jawaban kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.